Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam, shalom. Kembali rasanya sukacita bisa menyapa, menjumpai saudara-saudara sekalian di dalam refleksi malam pada kesempatan Rabu hari ini. Saudara-saudara, lagu-lagu cinta selalu bermunculan meskipun sudah banyak lagu cinta diciptakan, dilantunkan. Selalu ada cerita tentang cinta, ada selalu cerita tentang kehidupan asmara di antara umat manusia. Mereka yang berjumpa dan disapa oleh rasa cinta, mereka hidup penuh semangat karena cinta itu. Satu cerita di dalam Alkitab, satu pasangan yang menurut saya luar biasa adalah pasangan Iska dan Ribka. Kenapa istimewa? Catatan saya karena yang pertama, mereka hidup dalam saling mencinta. Dan itu terjadi sampai akhir kehidupan mereka. Itu luar biasa. Yang kedua, mereka hidup sebagai suami istri di konteks poligami yang biasa terjadi. Tetapi mereka hidup tidak berpoligami. Iska hanya punya satu istri, yaitu Ribka. Dan sebaliknya Ribka cuma punya satu suami, yaitu Iska. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki, Esau dan Yakub. Kisah mereka memang tidak banyak diceritakan, apalagi kisah tentang kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi salah satu bagian Alkitab menegaskan bagaimana Iska hidup dalam cinta dan mereka saling mencinta di kehidupan rumah tangga itu. Kita bisa membacanya itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara bisa membuka dan membacanya nanti itu di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian 24 ayat 67 dikatakan demikian. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Dari kata itu kita sudah bisa meraba dan merasakan bagaimana Ishak begitu mengasihi istrinya, mencintai istrinya, dan itu terbukti di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang tidak ada orang lain, tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk dan merusakkan cinta mereka sebagai suami istri. Mereka tetap menjaga hati dan cinta mereka sebagai suami istri satu-satunya. Ishak mencintai Ribka dan sebaliknya Ribka menjaga cintanya hanya kepada Ishak. Bapak Ibu saudara-saudara, meski pendek cerita ini, tetapi ini cukup menjadi sesuatu yang menginspirasi. Kenapa? Sekali lagi karena mereka bisa menjaga cinta mereka yang luar biasa itu. Dan yang terlebih daripada itu adalah mereka bisa menjaga cinta mereka, kehidupan mereka
tidak berpoligami atau berpoliandri, sedang konteks mereka, kebiasaan itu, mereka tinggal di dalam suasana atau keadaan atau masyarakat yang biasa berpoligami. Dan itu sah. Tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan itu. Ishak tidak memilih untuk mengikuti tradisi itu, tetapi dia memilih untuk menetapkan hati, untuk menjaga hatinya hanya untuk Reka, satu-satunya istrinya. Dan ia menjaga pernikahan mereka, tidak ada orang pihak yang lain sampai akhir hayatnya. Ini luar biasanya. Dan ini membuktikan sekali lagi betapa hebatnya cinta mereka. Betapa hebatnya kebulatan hati mereka untuk menjaga kemurnian cinta mereka dalam hidup dengan mengabaikan poligami yang sudah biasa menjadi bagian dari konteks kehidupan masyarakat saat itu. Mereka memilih untuk hidup dengan menjaga satu cinta mereka sebagai suami istri yang tak tergantikan dan tak terenggut oleh apapun. Ini semangat yang luar biasa. Apalagi yang bisa mewarnai itu kecuali ya sekali lagi cinta. Cinta telah melahirkan penghargaan. Cinta telah melahirkan suatu penerimaan. Cinta telah menghadirkan bagaimana yang ia cintai, ia dudukkan sebagai sesuatu yang berharga, yang bermartabat, yang kemudian ia jaga sedemikian rupa. Ia rawat demikian rupa. Ini sesuatu sekali lagi yang sepatutnya juga menjadi sebuah inspirasi di konteks apapun, di zaman apapun ya. Bahwa cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu harus diwujudkan dalam penerimaan, penghargaan. Cinta itu harus betul-betul terbukti dalam sebuah kehidupan yang menempatkan yang ia cintai sebagai yang paling berharga, tidak ada yang lainnya. Kisah ini mengingatkan saya ketika suatu kali sedang bercakap dengan seorang bapak yang sudah cukup lanjut usia. Bapak ini sedang dalam keadaan sakit. Dan ketika kemudian secara tidak sengaja cerita obrolan kami menyinggung tentang hidup sebagai suami istri, dia menceritakan sebuah kesaksian yang mungkin sebenarnya ini juga bisa memalukan tetapi juga bisa membanggakan. Ia mengatakan kepada saya bahwa dulu dia tidak menganggap istrinya. Apa yang ia kedepankan hanyalah apa yang menjadi pikirannya. Apa yang ia kedepankan adalah apa yang menjadi keinginannya. Apa yang ia kedepankan adalah apa yang menjadi cita-citanya. Apa yang ia kedepankan hanyalah apa yang menjadi sesuatu yang menjadi ambisinya. Istri memang dia bagian dari kehidupannya, tapi ia tidak pernah menganggap istri dalam konteks itu. Dan itu kelihatan ketika ia tidak pernah menganggap istrinya penting untuk diajak untuk mempertimbangkan apa yang menjadi keinginannya, harapan, dan kemudian sampai keputusan-keputusannya. Sering dia mengabaikannya dan ia hanya mengatakan ini keputusan saya dan engkau harus mengikutinya. Ketika kemudian pada satu titik ia melihat
melihat ketika dia lemah, dia sakit, istrinya dengan setia dan dengan luar biasa melakukan hal-hal hebat untuknya. Obat-obatan ia sediakan, ia siapkan. Bahkan makanan-makanan yang herbal yang tidak mudah ia cari, makanan-makanan yang organik yang tidak mudah didapat di pasar, ia cari dan ia usahakan sediakan, tinggal menikmati. Sang suami tinggal menikmati saja. Pagi-pagi sudah bangun, menyediakan semuanya. Ketika ia berkeluh kesah karena sakitnya, ia sedia ada di sampingnya. Dan ketika ia melihat itu, ia merenungkan kembali apa yang sudah ia lakukan dan ia berikan kepada istrinya kemarin-kemarin. Ia menyesal. Karena apa? Karena ia melihat istrinya luar biasa. Sedangkan ia telah memperlakukan istri yang luar biasa ini dengan tidak cukup baik. Dan ini suatu titik balik bagi sang suami untuk kemudian mengubah dirinya, mengubah sikapnya, mengubah bagaimana ia memperlakukan istrinya, mengubah cara ia bertutur kata kepada istrinya. Dan saat itu ia mulai mengusahakan untuk menata semuanya, menata kata-katanya, menata sikapnya, menata semuanya dengan lebih hormat, lebih kasih, lebih menghargai. Dan itulah titik balik ke perubahan dirinya dan juga perubahan kehidupan rumah tangganya. Ia merasakan bagaimana dalam situasi yang baru ini dia merasakan sukacita, bahagia hidup rumah tangga. Ia bisa menyatakan bagaimana ia begitu menghargai istrinya dan sebaliknya. Ia bisa merasakan begitu besarnya kasih cinta istrinya. Dan sekali lagi kesimpulan akhirnya, istrinya tak tergantikan oleh apapun. Istrinya tidak tergantikan oleh segala sesuatu yang diraih sebagai harapan, mimpinya, ambisinya. Istrinya sungguh paling berharga dari segala sesuatu yang ia pernah miliki. Istrinya yang begitu mencintai dia, membuat hidupnya menjadi penuh warna dan bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira ini juga catatan untuk kita semua. Catatan juga untuk yang sudah menikah, yang hidup sebagai suami istri, yang kadang-kadang ketika dulu berpacaran, wah cintanya luar biasa, apa-apa dibuat begitu baik, semua dibuat, semua jadi istimewa. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu mudah untuk kemudian dimaafkan dan selesai. Tapi seiring berjalannya pernikahan, makin lama, seakan-akan cinta itu makin juga luntur. Seakan-akan rasa asmara itu juga makin tiada. Sehingga kemudian ya kehidupan rumah tangganya menjadi biasa-biasa saja. Bahkan seringkali orang merasa hambar dengan kehidupan rumah tangganya. Karena sudah tidak ada rasa seperti yang dulu ketika masih pertama jatuh cinta atau katakanlah pengantin baru. Kemudian rumah tangga hanya dijalani sebagai ya kita hidup bersama dan engkau adalah istriku dan aku adalah suamimu dan gitu saja. Kehangatan, semangat cinta itu sudah kemudian seakan-akan sudah tergantikan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Sudah tergantikan dengan sepertinya bahwa ya hidup suami tanggung jawabnya seperti ini, hidup istri tanggung jawabnya seperti ini, bapak seperti ini, ibu seperti ini, selesai. Tidak ada lagi cinta.
sungguh disayangkan. Kenapa? Karena cinta itu sungguhnya adalah sesuatu yang menjadi api yang terus menghangatkan, terus membuat semangat kehidupan rumah tangga. Cinta itu sesuatu yang melekatkan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan mereka seperti digambarkan dalam kitab Kejadian adalah dua yang menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Begitulah cinta. Dan cerita dari Ishak, cerita dari orang tua kita ini menjadi sesuatu yang patut kita pikirkan dan renungkan bahwa cinta itu harus selalu dihidupkan. Cinta itu harus selalu dirawat agar dia terus berkobar dan mewarnai kehidupan suami istri. Cinta itu harus terus dipertahankan supaya ada semangat dalam kehidupan rumah tangga, ada sesuatu yang terus mengikatkan satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa digantikan oleh apapun, oleh jabatan, kekayaan, kehormatan, atau bahkan mungkin nanti pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Mari kita lihat sejenak kepada, kalau suami kepada istrinya, lihat istrinya, bahwa itulah orang yang kita cintai, bahwa itulah yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, yang telah Tuhan karuniakan menjadi pasangan hidup kita. Mari lihat, lalu mulai renungkan, pikirkan apa yang sudah saya berikan kepada istri kekasih saya ini. Apakah selama ini kita sudah memberikan hidup kita, kasih kita, penghargaan kita kepadanya dengan sebagian baiknya, atau kita justru sedang mengabaikan dia dan fokus kepada hal-hal yang menjadi ambisi kita? Kalau kita sudah mengabaikan itu, maka renungan kita, refleksi kita malam hari ini mengingatkan, ubahlah dirimu, berubahlah dalam rangka untuk mencintai dia dengan segala sesuatu yang baik yang ada pada dirimu. Dan demikian juga sebaliknya, istri-istri, lihatlah pada suamimu, pada belahan jiwamu yang dengan sungguh ketika saudara menyatakan janji nikah itu, itulah juga bagian dari hidupmu. Lihat dia, bahwa dia adalah yang engkau pilih menjadi pendamping hidupmu, bagian dari hatimu, belahan jiwamu. Sudahkah yang terbaik engkau berikan kepadanya? Sudahkah cinta itu mewarnai tindakanmu? Atau hanya sekedar ini kewajiban istri, saya melakukan itu. Kalau itu hanya dilakukan dalam sekedar sebagai kewajiban istri, maka tindakanmu kehilangan rohnya. Karena itu seakan-akan menjadi tindakan kewajiban, tindakan rutin yang memang dilakukan hanya karena itu kewajiban. Beda ketika engkau melakukannya dengan cinta. Segala sesuatunya menjadi nikmat, segala sesuatunya menjadi indah, rasanya beda. Dan catatan yang berikutnya adalah tidak tabu kok. Kalau kita yang sudah, atau bapak ibu yang sudah berumur, juga lanjut usia, masih romantis antara suami istrinya, nggak tabu juga itu. Justru itu menjadi sebuah teladan, khususnya bagi anak-anak muda, bagi keluarga-keluarga yang masih muda, bagaimana menjalani hidup dalam romantisme kehidupan cinta yang sampai akhir. Justru ini menjadi sebuah inspirasi. Oleh karena itu, catatan yang juga dikatakan di dalam Alkitab, hai suami-suami kasihilah istrimu, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu.
Ini menjadi sebuah nasihat rohani sesungguhnya dalam rangka untuk membangun dan menciptakan suasana harmonis dan bahagia dalam relasi sebagai suami istri. Jadi firman Tuhan pun sebenarnya juga peduli. Tuhan pun peduli terhadap kehidupan percintaan loh. Percintaan antara suami istri itu peduli. Bahkan begitu pedulinya sampai Tuhan mengkuduskan pernikahan itu tidak boleh ada yang lain. Tuhan mengkuduskan pernikahan itu sehingga kemudian tidak boleh ada perceraian. Luar biasa. Jadi hari ini dalam refleksi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merefleksikan kehidupan percintaan kita, kehidupan romantisme kita sebagai suami istri. Kalau itu memang sekarang sudah mulai luntur, ya segera bangun, kembali bangkitkan. Gak usah malu-malu, toh itu istri kita, toh itu suami kita. Gak usah malu-malu juga, toh karena romantisme seperti itu juga sebenarnya menjadi inspirasi dan cerita indah bagi banyak orang. Bahkan itu yang mereka cari. Cerita tentang suami istri yang selalu romantis dan hidup dalam cinta mereka sampai maut memisahkan. Mari jadikan hidupkan dan kehidupan rumah tangga kita penuh warna dengan cinta dan mencintai antara suami istri dan istri suami. Mari kita jaga cinta itu dalam kekudusan. Jangan ada yang lain. Mari kita jaga itu hubungan relasi suami istri dalam ikatan cinta yang tak terpisahkan sampai maut itu sendiri yang memisahkan kita. Mari kita bangun dan hidupkan itu. Dan bersiaplah. Bapak Ibu pasti akan merasakan berbahagia. Selamat saling mencinta. Katakan kepada yang suami dan istrimu, you are my love. Tuhan memberkati kita semua. Amin.